Multimedia, standby. Lightning and sound system, standby. Praise and worship team, standby. All crew, standby. Are you ready? Selamat datang di Church Jakarta. Check for pulse. Yang siap puji Tuhan bersama-sama malam hari ini, lambaikan tangan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya nak jemaat Tuhan semua bangkit berdiri, kita mau rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Come on everybody, sing it out. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Come on, put your hands up in the air for Jesus. Woo! Mari katakan, sing choirs of angels. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing all you citizens from heaven. Sing glory, glory to God, glory
adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Beri sorak-sorai untuk Yesus yang terdahsyat. Haleluya. Saya mau puji Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau nyanyi Gloria bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab hanya nama Yesus yang kita nyanyikan di tempat ini. Yesus Raja yang ajaib. Telah lahir untuk kita semua. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Hey. Setiap kita yang percaya Yesus baik, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kamu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Kita hari ini sama-sama menaikkan pujian Gloria yang terbaik buat Dia. Mari sama-sama kita katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Mari sama-sama katakan Gloria. Masih semangat puji Tuhan, amin. Mana suaranya? Masih semangat puji Tuhan, amin. Mari kita bersuka cita lebih dahsyat. Hey. Dalam kebenaran-Mu
sukacita Tuhan dinyatakan. Yang percaya katakan, dalammu ku temukan sukacita. Say, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalammu. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Katakan, kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan, janjimu Tuhan, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Say, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Saya mengajak teman saudara kita untuk kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on, hey. Siap-siap untuk puji Tuhan. Are you ready, singers? Say, oh 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 oh, oh 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 oh, ooh, oh, hey, hey. Jemaat yang sendiri katakan, kaulah lebih dahsyat lagi. Say haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Woo. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa hanya Engkau kota perlindungan kami, yang dapat kami percaya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang selalu menepati janji-Mu. Engkau Bapa yang selalu menggenapi semua yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Keselamatan dari Tuhan takkan terlambat saat yang ku perlu. Ku nyanyikan kemenangan, karena itu yang jadi bagianku. Ku nyatakan, ku terima berkat sukacita dan kedamaian. Ku bernyanyi bagimu, Kau Tuhan yang terutama. Kau
Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kau Tuhan yang terutama, Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kami percaya Tuhan. Dari Tuhan takkan terlambat saat yang ku perlu. Ku nyanyikan kemenangan, karena itu yang jadi bagianku. Ku nyatakan, ku terima berkat sukacita dan kedamaian. Ku bernyanyi bagimu, bagimu. Kau Tuhan yang terutama, Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kau Tuhan yang terutama, Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kau Tuhan yang terutama, Biar pujian ini menjadi seruan hatimu. Kau Tuhan Bahwa Yesus Tuhan yang tak berubah. berubah, Selamanya Dia adalah batu penjuru buat hidup kita. selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kau Tuhan yang terutama, Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Haleluya, sing haleluya, haleluya, to the King, to the Lord of Lords. Haleluya, haleluya, to the one who is to come.
Shalom saudara semua, seluruh jemaat Gereja Yesus Jakarta yang saya kasihi, apa kabar? Sebelumnya saya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa hadir secara fisik di sana, dikarenakan saya harus mengurusi urusan-urusan anak-anak ya di sini. Tetapi izinkanlah saya hadir secara virtual ya saudara. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang makna Natal di hidup saya. Nah, biasanya bulan Desember atau bulan-bulan yang mendekati Natal ya, itu adalah bulan-bulan yang selalu membuat saya excited. Saya selalu semangat bulan-bulan ini. Karena saya selalu suka banget suasana Natal, saya suka lihat lampu-lampu Natal, dengerin lagu-lagu Natal ya. Dan kalau ke gereja biasanya suasana Natal itu beda aja, semuanya serba spesial. Dan biasanya juga kalau Natal itu ya saudara, itu kan banyak juga makanan ya, banyak dikasih makanan. Nah itu juga biasanya membuat timbangan saya juga semakin naik ya, jadi semakin spesial ya angkanya. Nah tapi lebih dari itu saudara, Natal adalah sebuah peringatan kembali akan juru selamat yang hadir untuk setiap kita. Dan karena Yesus kita juga punya pengharapan, karena Yesus kita juga bisa dalam sukacita, dalam damai, dan terus mempunyai hati yang bersyukur. Dan semua itu adalah anugerah loh saudara. Ya, anugerah itu adalah berkat Tuhan yang dikasih untuk orang-orang yang gak layak untuk dapatkan. Belas kasihan dan anugerah itu lain ya saudara ya. Belas kasihan adalah ketika contohnya, misalnya ada orang yang harusnya dihukum mati, namun hakimnya berbelas kasihan ya. Berbelas kasihan ya udah, gak usah dihukum mati ya, mungkin lebih ekstrimnya lagi ya udah dibebasin deh gitu ya, silakan menjalani hidup gitu ya. Tetapi kalau anugerah itu beda saudara. Kalau anugerah itu misalnya orang yang sama yang harusnya dihukum mati, hakimnya tuh tidak hanya bebasin dan lepasin ya, tetapi hakimnya juga kasih orang itu modal kerja ya. Hakimnya juga bisa tempatkan orang itu di komunitas-komunitas yang baik. Kalau misalnya nggak ada tempat tinggal, diberikan tempat tinggal, dan semua yang baik itu dikasihkan sama orang ini ya. Jadi belas kasihan itu meniadakan hukuman yang harusnya dialami. Namun kalau anugerah itu meniadakan hukuman itu, tetapi juga ditambahin dengan berkat-berkat yang harusnya nggak layak untuk dikasih. Nah, kita juga di dunia seperti itu ya saudara. Kita anak-anak Tuhan mendapatkan hidup yang kekal, dan juga mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan di dalam hidup ini. Dan berkat-berkatnya apa saudara? Berkatnya ada damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan, mujizat, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita, kemurahan Tuhan saudara, dan pengharapan akan masa depan. Saya dulu jujur ya saudara, saya mempunyai mindset yang buruk tentang pernikahan. Saya sempat berpikir, oh kayaknya nggak usah nikah aja deh ya, gitu kan. Tapi ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, semuanya diubahkan. Dan ketika Tuhan hadir, ada pengharapan akan masa depan. Dan tidak terasa ya saudara, hampir 4 tahun saya sudah menikah dengan Pastor Gary. Saya mendapatkan suami yang baik, yang cinta Tuhan. Dan walaupun saya banyak sekali kekurangan, namun suami saya terus mengasihi saya. Dan Tuhan juga berikan saya 2 anak laki-laki yang lucu-lucu, yang setiap kali saya melihat mereka itu saya selalu mengucapkan, oh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya walaupun ada banyak kesalahan yang saya lakukan ya sebagai seorang mama ya, seorang ibu, tetapi anugerah Tuhan itulah yang selalu menuntun saya, memperlengkapi saya, dan memberikan harapan untuk saya dalam menjalani hidup ini sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Sama ketika Yesus lahir, dan anugerah itu pun dapat kita nikmati di dalam kehidupan ini. Dan pada hari ini, saya ingin menaikkan satu pujian juga yang memberkati saya. Dan biarlah pujian ini menjadi sebuah ingatan ya bagi kita semua akan anugerah Tuhan yang ada dalam setiap kita. Dan bagi saudara yang tahu lagu ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan,
dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di momen Natal ini kita semakin menyadari bahwa ketika Yesus lahir, kita semua yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang berbahagia karena dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Bukan karena upaya dan perbuatan kita, namun semua karena anugerahnya. Dan semua yang berbahagia, sama-sama kita mau katakan amin, amin. Selamat Natal saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan selalu baik dalam apapun musim kehidupan kita. Because our God, He is the good one. We have the goodness of God in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life. So my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari setiap jemaat Tuhan, kita yang percaya Yesus baik, sama-sama nyanyikan. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. And all my life you have been so good in every breath. With every breath that I am able, oh, I will sing. Sekali dengan segenap hatimu katakan, all my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful, yes, Jesus. All my life you have been so good in every breath. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
lagi dengan penuh keyakinan katakan all my life. All my life you have been faithful. Kau sangat baik Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama katakan all my life. All my life you have been faithful, Jesus. all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Angkat God. suara memujikan Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Seberapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Saya berdoa, biarlah kebaikan itu terus Tuhan akan lanjutkan. Tidak pernah berhenti. Rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah sementara kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berseru dengan iman, kami mau menyatakan dengan iman, dan kami mau berkata, all my life you have been faithful. Ya Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Engkau yang setia. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sorakan haleluya, 1, 2, 3. Lebih keras, 1, 2, 3. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sungguh engkau baik, bahwasanya kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya kami semua diberkati. Kami semua alami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang memberkati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Ubahkan hidup kami, dan kami percaya hidup kami melimpah dengan anugerah Tuhan yang dahsyat.
Dalam nama Yesus Kristus kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pada malam hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, selamat Natal saudara di tahun 2022. Yuk kita tengok kanan kiri, luangkan waktu, katakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa sekali, wah sungguh dahsyat. Dan walaupun di momen Natal mungkin ada dari saudara yang gak bisa berjumpa dengan keluarga, ya, gak bisa makan dengan teman-teman, kemudian gak bisa menikmati apa yang namanya liburan, tetapi saya percaya bahwa Natal itu bukanlah hanya musim di mana kita memperingati kedatangan Yesus, tetapi saya percaya Natal adalah di mana kita merayakan sukacita karena Elohim telah menunjukkan kasih-Nya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Dan di momen Natal kali ini janji bukan sekedar janji, tetapi Ibrani berkata, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam setiap hidup kita pada kesempatan kali ini, Dia yang berjanji adalah setia. Dan tema tahun ini, di mana Jesus, the promise keeper. Yesus adalah seorang yang menggenapi janji. Hari-hari ini ya, di depan kita punya banyak pilihan saudara. Apakah kita mau percaya apa yang dunia katakan? Ataukah saudara mau percaya apa yang Yesus katakan dalam hidup kita? Baru-baru ini saya membuka video TikTok. Dan di TikTok itu ada tentang prediksi dari seorang yang bernama Nostradamus, ya namanya susah, Nostradamus. Dan dia berkata tahun depan akan ada kekacauan yang luar biasa. Krisis ekonomi yang jauh lebih buruk daripada COVID pada waktu yang kemarin. Akan terjadi perang, akan terjadi ini dan ini dan itu. Tapi saya punya kabar baik bagi setiap saudara. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Marilah kita hari ini memegang teguh janji pengharapan Tuhan itu dalam setiap kehidupan. Mau bumi gonjang-ganjing, mau badai keadaan apapun yang terburuk boleh terjadi. Tetapi semua saudara hari ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Semua saudara tetap alami mujizat Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Biasanya ya setiap akhir tahun yang selalu kita lakukan adalah membuat resolusi. Resolusi ya, mungkin saudara berkata bahwa Pastor saya mau hidup lebih sehat. Ya. Baru saya mau ngomong saya hidup mau lebih sehat. Begitu sampai ke Jakarta saya langsung diajak makan babi. Ya. Sehat bagaimana coba? Tadi saya sempat mampir ke Pik 2 ya. Langsung duduk di sana begitu babi berjejer gitu kan, sampai bingung saya mau pilih yang mana. Saudara lihat, ketika kita punya resolusi, oh saya mau hidup ya, banyak olahraga. Bahkan di handphone saya ini nggak tahu, begitu diupdate dia bisa kasih tahu, kamu belum jalan hari ini. Ya, kamu harus jalan sekitar berapa menit. Ayo kamu 3 menit lagi jalan memenuhi targetmu. Wah gitu kan. Tapi walaupun diingetin sedemikian rupa saudara, saya mau berkata bahwa seringkali janji tinggal sekedar janji. Ya, harapan palsu gitu kan. Dan begitu luar biasa bahwa yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita beda dengan apa yang Tuhan katakan. Bahwa sebab Dia yang berjanji adalah setia. Ketika Yesus berjanji, Dia tidak akan berdusta. Saudara tahu ada berapa banyak janji di dalam Bible saudara ini? To be exact, 7487 janji yang Tuhan berikan melalui Bible yang saudara miliki. Gak percaya? Google sendiri. Ayo. Harus mau cari satu-satu enggak selesai-selesai ya. Ada 7487 janji. Dan saya percaya dengan iman saya, tidak ada satupun janji Tuhan itu yang gagal. Semuanya pasti Tuhan mampu genapi terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Natal kali ini kita memperingati hari di mana penyelamat itu telah datang.
Saya mau menyampaikan ada 3 kebenaran tentang janji Tuhan. Yang pertama, 3 kebenaran tentang janji Tuhan. Yang pertama yaitu adalah He is the way maker. Dia adalah pembuat jalan. Setiap Tuhan berjanji kepada kita, kepada kehidupan kita, ya, Dia itu membuat jalan yang luar biasa. Dia mampu untuk menciptakan sebuah terobosan yang dahsyat. Yuk kita buka Bible kita di Yesaya 43 ayat 19 berkata begini. Lihatlah aku hendak melakukan hal-hal yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Momen Natal ini adalah momen di mana Tuhan membuat jalan dalam setiap kehidupan saudara. Kenapa? Manusia harusnya binasa. Manusia yang harusnya hidup di dalam kutuk dosa. Manusia yang harusnya hidup di dalam Taurat, hidup di dalam belenggu. Tetapi hari ini Yesus membuat jalan dalam setiap kehidupan kita. He is a way maker. Dia adalah pembuat jalan untuk kita selamat. Keselamatan kita dapatkan karena Yesus yang membuat jalan. Yesaya 7 ayat 14 berkata begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dan dia akan dinamakan Immanuel. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini, itu merubah cara kita melihat Tuhan. Bukan lagi dia adalah seorang Tuhan yang jauh. Bukan lagi dia adalah Tuhan yang hanya dalam pemikiran kita. Tuhan yang ada di angan-angan kita. Tetapi dia menjadi Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Bible berkata dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan. Dan ini itu tidak bisa dipahami dengan nalar manusia. Ya, satu waktu ada seorang yang bertanya kepada robot AI. Ya, sekarang lagi banyak teknologi-teknologi yang baru gitu kan. Sampai robot pun ditanyain AI. Kamu percaya tidak kepada Tuhan? Si robot itu saudara tahu, dia berkata apa? Aku tidak bisa comprehend, tidak bisa memahami konsep tentang Tuhan. Karena bagi robot itu tidak masuk di akal. Bagaimana ada sebuah being, sebuah makhluk di atas segala makhluk-makhluk yang lain dan dia berkuasa all knowing, all powerful. Itu tidak masuk di nalar bagi seorang AI. Ya. Tapi itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan konsep adanya Tuhan itu tidak bisa dipahami, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Tapi kebenaran yang saya mau sampaikan, Tuhan yang terlalu dahsyat dan yang luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kita. Immanuel artinya apa? Dia beserta bersama dengan kita. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan saudara. Tuhan itu peduli dengan keadaan saudara. Dan dengan iman tahun depan, bukan hanya saja saudara dengan saya merayakan di mana tahun ini the year of healing and restoration, pemulihan dan kesembuhan. Tetapi tahun depan sudah keluar tema untuk gereja YHS. Apa namanya tema itu? 2023 adalah Great Achievement. Tahun perolehan besar. Dan saya berdoa bukan hanya saudara semua disembuhkan, dipulihkan. Ada perolehan anugerah mujizat Tuhan yang dahsyat Tuhan mau limpahkan bagi saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Aku hendak melakukan hal-hal yang baru. Ini loh janji Tuhan buat saudara. Pernah gak saudara itu berada dalam sebuah situasi, sebuah keadaan yang sudah terlalu lama gak pernah berubah. Ya. Maka yang terjadi kita ini akan menjadi jenuh, kita akan menjadi bosan dan kita akan menjadi capek, hilanglah semangat, tidak ada gairah. Tetapi yang luar biasa, inisiatifnya Tuhan ini loh saudara. Inisiatifnya Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dia berkata, aku akan melakukan sesuatu yang baru. Saya ingat waktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Setelah sekian ratus tahun, mereka memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kami dari perbudakan ini. Keluarkanlah kami dari belenggu ini.
Gak terjadi apa-apa. Tapi kemudian Tuhan yang merancangkan bangsa Israel ini untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu bukan sekedar janji loh saudara. Tanah perjanjian kita lihat di Bible adalah janji yang digenapi. Saya rasakan dalam roh saya. Bukan sebuah kebetulan saya datang jauh-jauh dari Surabaya untuk menyampaikan sebuah pesan. Bahwa tahun 2023 ada janji yang selama ini saudara sudah nantikan. Yang selama ini saudara tunggu-tunggu. Pasti Tuhan mampu menggenapi. Yang menanti keturunan engkau akan diberkati. Yang menanti kesembuhan ada mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Yang menanti pemulihan keuangan. Lihat tingkap-tingkap langit akan dibukakan memberkati setiap saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Seringkali ketika Tuhan berjanji, yang kita lakukan, kita bingung sendiri tentang detailnya. Atau bagaimana janji itu bisa digenapi dalam hidup kita. Gimana ya? Kita ini bisa dapatkan berkat, caranya seperti apa ya? Bagaimana ya Tuhan bisa memberikan sebuah terobosan, caranya seperti apa ya? Tuhan mau ingatkan kepada saudara. Dia akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Caranya gimana? Ya enggak tahu. Kalau bahasa Jawanya, mbo. Biar Tuhan yang mikir. Dia yang janji kok. Ya biar Tuhan yang mikir. Ya. Hari-hari ini dia Tuhan yang memikirkan hidup saudara. Dia yang membukakan jalan hidup saudara dan dia yang menggenapi jalan hidup dalam setiap kehidupan kita. Bahkan untuk Yesus datang ke muka bumi ini sesuatu yang gak masuk di nalar saudara. Dan gak ada yang bisa menebak bagaimana Yesus bisa datang. Bahkan sampai detik ini bangsa Israel masih menanti datangnya Mesias Juru Selamat untuk mereka lihat. Gak ada yang menebak. Tapi ketika Yesus datang dengan jalan yang tidak bisa dipahami. Dan biarlah melalui Natal ini, saya berdoa, ada jalan-jalan yang baru Tuhan mau buka dalam hidup saudara. Ada cara-cara baru Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan saudara. Mujizat Tuhan pasti digenapi terjadi. Yang percaya sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Membuka jalan. 3 kebenaran tentang janji Tuhan. Yang pertama, waymaker. Yang kedua, promise keeper. Saya ambil ini dari sebuah lagu. Bukan hanya saja dia waymaker, tapi dia adalah promise keeper. Ketika kita merayakan Natal, kita ingat bahwa Nuh buat pertama yang dikatakan Bible bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia dinamakan Immanuel. Malaikat Elohim ini berbicara kepada Maria dan Yusuf. Dan baik di perjanjian lama, di Yesaya, baik di perjanjian baru, ya, ketika malaikat itu ketemu dan menyatakan janji itu terjadi. Saudara tahu bahwa yang saya perhatikan, ketika Tuhan berjanji, seringkali janji Tuhan tidak instan. Katakan tidak instan, 1, 2, 3, tidak instan. Ya, janji Tuhan itu tidak instan. Saya mau berkata bahwa Yusuf menunggu 13 tahun untuk baru dapatkan janji. Daud menunggu 22 tahun untuk dia mendapatkan janji. Abraham menunggu 25 tahun untuk dia bisa mendapatkan janji. Musa menunggu 40 tahun untuk janjinya digenapi. Bahkan Yesus harus menunggu 30 tahun untuk bagaimana dia bisa menjadi untuk menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupannya. Menjadi juru selamat bagi setiap kita. Hari ini, apabila saudara sedang menunggu janji Tuhan, saya mau berkata, tenang saudara. Saudara berada di tempat yang tepat. Bahkan kelahiran Yesus saja perlu proses. Ada Raja Herodes yang merancangkan untuk membunuh setiap bayi. Tetapi perhatikan, akhirnya janji itu digenapi. Joshua 21:45 berkata begini, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi. Saya mau berkatakan, tidak ada satupun yang gagal dalam hidup saudara. Semua digenapi oleh Tuhan. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan katakan.
Dan apa yang Tuhan katakan ketika kita memiliki iman, saya punya kepanjangan dari iman. Janji itu kita percayai dengan iman. Ada kepanjangan dari iman. Ada next slide. Faith itu adalah forwarding all issues to heaven. Ketika saudara punya iman, artinya saudara forward message itu apa ya bahasa Indonesia? Membagikan semua isu yang ada dalam hidup saudara kepada surga. Ketika saudara berkata, aku punya iman, berarti saudara berkata bahwa itu bukan dalam kendaliku. Saudara sedang berkata dan saudara sedang paham bahwa hidup kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Sementara saudara menunggu janji dengan iman, forwarding all issues to heaven. Biarlah surga yang membukakan tingkap-tingkap keajaiban, mujizat, anugerah terjadi dalam setiap kehidupan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Yang ketiga sekarang, ya, 3 kebenaran tentang janji Tuhan. He is the waymaker, promise keeper, light in the darkness. Cahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya ingat dulu waktu masih zaman sekolah. Gak tahu, mungkin sekarang sudah gak ada yang namanya cerit malam. Ya. Sudah tidak ada, sudah kuno, sudah ketahuan umurnya ini. Dan waktu sekolah, waktu retreat gitu kan, ada yang namanya cerit malam ya. Walaupun saya ini kan selalu cari cheat code gitu ya, cari cara paling mudah untuk mencapai sesuatu. Ya. Cheat code-nya seperti apa? Saya sudah tahu jalannya kemana. Saya sudah bawa peralatannya, sempritan lah, bawa tas lah, bawa ransel, bawa tongkat supaya nggak kesandung, bawa senter sekalipun sudah bawa, tapi saya lupa bawa baterai. Bowat sudah langsung. Kalau enggak ada cahayanya, enggak sampai saudara. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara, ya. Hari ini ada grand plan-nya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya kita sekedar tahu jalannya, kita punya alat-alatnya, tetapi hidup kita gelap. Enggak. Bukan itu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara hari ini mau punya rumah sebagus apapun ya di muka bumi ini, mau harganya sampai berapa triliun pun, kalau mati lampu mau apa saudara? Ayo, mau buang air bisa? Tidak bisa, pompanya mati. Mau sebagus apapun, rumah itu akan menjadi meaningless tanpa cahaya. Ya, kita nggak bisa menikmati ya udara yang dingin, kegelapan, nggak bisa mendapatkan wifi ya. Semua butuhkan cahaya. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau menerangi hidup saudara. Tuhan mau menerangi keuangan saudara. Karena hidup kita ya dalam Yesus, maka itu kita bisa mendapatkan terang dalam setiap kehidupan kita. Matius 5:14 berkata, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidakkah mungkin disembunyikan. Saya berdoa di tengah-tengah kegelapan, saudara menggenapi ayat ini. Ketika banyak orang yang susah, ketika banyak orang yang sedang kekurangan, tetapi semua saudara yang hadir ibadah di HS Natal Jakarta ini, semua saudara semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin ditambah-tambahkan berkat dan anugerah Tuhan atas setiap kehidupan saudara. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Kamu adalah terang dunia. Kata terang yaitu adalah phos di bahasa aslinya. Bahasa Inggris yaitu adalah luminous, yaitu menyebar, nular, menyebar. Satu ciri khas terang itu nggak bisa di-contain, nggak bisa dikekang, nggak bisa ditaruh, dibatasi, nggak bisa. Begitu ada terang, pasti dia akan menyebar. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Yohanes 8:12, kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Perhatikan kata memiliki terang kehidupan. Hari ini sedalam apapun kesalahan saudara,
Seburuk apa masalah saudara, bahkan sekelam apa hidup saudara, ada Kristus yang membuka tangan dengan lebar. Dan dia berkata, mari datang yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara. Sudah cukup saudara hari-hari ini hidup dalam gelap. Terlalu lama. Walaupun sepertinya tidak ada yang tahu. Tapi saudara tahu bahwa saudara capek hidup dalam kegelapan. Dia terang dunia. Dia membawa saudara keluar dari kengerian daripada malam hari. Memang malam hari penuh dengan tangisan. Tapi pagi hari tari-tarian Tuhan limpahkan melalui anugerah dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 3 kebenaran tentang janji Tuhan. Saya hari ini singkat saja, tapi saya berdoa biarlah meteraikan firman Tuhan dalam hati saudara. Dia adalah waymaker, dia pembuat jalan. Jalan yang baru Tuhan sediakan bagi saudara. Dia adalah promise keeper. Setiap janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Mungkin menunggu lama, seperti Yusuf kah? Seperti Abraham kah? Seperti Musa kah? Tetapi ketahui janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, light in the darkness. Dia terang dalam kegelapan kita. Tidak peduli kita punya sehebat apapun karya yang ada di bumi ini. Berapa waktu lalu saya baru dari Israel, saudara. Di depan sebuah gereja di mana kita bisa melihat bait apa itu, Dome of the Rock ya. Kita bisa melihat Dome of the Rock. Di bawahnya itu ada lembah dan di lembah itu adalah kuburan. Di kuburan itu ada kuburannya orang Muslim, ada kuburannya orang Kristen, dan ada kuburannya orang Yahudi. Dan yang paling membuat saya tertarik yaitu kuburannya orang Yahudi. Ketika saya di sana dijelaskan bahwa di sana ada Dome of the Rock dan di sini ada kuburan, ya. Kemudian kami ditanyai, kira-kira ada yang bisa tebak enggak? Kuburan orang Yahudi yang di sini itu harganya berapa? Saya mulai tebak. Oh ya, mungkin ya paling mahal 100.000 US. Salah. Saya naikkan 200.000 US. Salah. Kuburan di sini cuman 1 petak 2x1, saudara. Enggak kayak kuburan di San Diego yang besar, yang mewah-mewah. Ini cuman kotak kecil. Harganya 21 juta US dollar. Saya shock loh, kok bisa? Ada yang beli lagi. Ya kan? Ternyata mereka berpikiran ya, tradisinya orang Yahudi yang para mafia yang bejat-bejat, yang semua yang buruk-buruk itu kalau bayar 21 juta langsung masuk surga. Batinnya saya, ya dibohongi sama Yahudi kamu itu. Tapi sebegitunya loh saudara. Ya. Hanya kepingin masuk surga, diiming-imingi sama manusia itu percaya saudara. Bayar 21 juta US dollar, bukan duit rupiah. Ya kalau duit rupiah 21 juta masih ya dapat sepeda motor. Ini US dollar saudara. Cuma dapat 2x1. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Ini loh. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, apa saja itu dia pikir menjadi kebenaran. Sampai mengeluarkan semua kekayaannya. Tetapi hari-hari ini saya berdoa semua di sini hidupnya tidak ada yang gelap. Semua diterangi oleh kebaikan Tuhan. Engkau sampai kepada berkat mujizat yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worship untuk maju ke depan. Dan biarlah 3 kebenaran tentang janji Tuhan ini benar melekat dalam hidup kita. Tahun depan great achievement, perolehan besar ada bagi saudara. Tahun depan dia pasti menggenapi firman yang dijanjikan. 7468 janji. Semuanya tidak ada yang gagal. Semuanya digenapi. Dan yang ketiga, light in the darkness. Banyak orang hari-hari ini yang hidupnya bingung. Banyak orang yang hidupnya hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi jika seandainya saudara punya Yesus sebagai terang dalam hidupmu, maka saudara gak mungkin lagi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetap tenang,
1.000 boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan, tapi ketahui Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Bahwasanya kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Holy night, the stars are bright, they're shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the word in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, may the word in sin and error finding till He appeared, and the soul felt its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder reigns a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on nights divine. Oh, when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari pada pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Mari jemaat Tuhan bisa mengangkat light stick yang sudah dibagikan. Si
Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan." Dunia memprediksikan tahun 2023 adalah kegelapan bagi dunia, kegelapan bagi perekonomian. Tapi Yesus berkata, siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Tahun 2023 semua kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi. Saudara, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Di dalam momen ini, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kita semua akan berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Sebab Yesus berkata, engkaulah terang dunia. Lewat imanmu, lewat penyertaan Roh Kudus, kita semua akan menerangi dunia. Karena kita melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan, Kau mendengar permohonan umat-Mu. Sampaikan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi saja, bitamu juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sepanjang tahun 2022 kami telah disertai, diberkati Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami sepanjang tahun 2023 kami berjalan dalam terang yang ajaib. Kami melihat mujizat, kami melihat penyertaan Tuhan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Sebab kami adalah terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya hidupnya dipulihkan, diberkati, dan terima mujizat. Sama-sama katakan amin. Wish you a Merry Christmas. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat Natal. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Wish you a Merry Christmas. Happy New Year.
akan membawa persembahan palungan kita kepada Tuhan. Sebab di Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan, mereka tiba di tempat itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya. Jemaat boleh duduk. Lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-12. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Saudara, orang Majus setelah mendengar kabar sukacita karena kelahiran Yesus, bukan berbicara kita mengingat merayakan Yesus yang masih bayi, Yesus yang masih lemah, tapi orang Majus menyambut kelahiran Yesus sebagai Sang Raja. Jadi momen Natal ini kita mengingat Sang Raja yang telah datang menebus dosa kita. Sehingga mereka datang membawa persembahan, bukan persembahan kepada bayi, tapi membawa persembahan kepada Sang Raja. Setelah mereka melakukan yang terbaik, di ayat berikutnya berkata, ada tuntunan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tidak masuk perangkap Herodes, tapi mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami membawa persembahan palungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami belajar seperti orang Majus, membawa persembahan kepada Sang Raja, membawa persembahan kepada Tuhan yang dinanti-nantikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam hidup kami. Kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami bahwa kami percaya kami disertai Tuhan, dan kami terus disertai Tuhan, dan kami akan mengalami kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh maju ke depan membawa persembahan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
Terima kasih buat para fans. Ya, ini adalah grup, awalnya grup pesimis ya. Sekarang sudah grup optimis. Apalagi dengar khotbahnya semakin optimis. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina, disitulah kelahiran sang penebus dosa. Dunia mengaumkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan kedatangannya. Telah tertulis di dalam firman-Nya tentang kisah kelahiran anak manusia di dalam palungan, di kandang yang hina, disitulah kelahiran sang penebus dosa. Dunia mengaumkan, dunia menggemparkan, semua bersorak dan sambut kedatangannya. Mari semua sambut dan menyembah Dia yang lahir untuk umat manusia. Hosana pujian bagi Raja, Hosana
biasa ya, dari ibu-ibu, ada dari bapak-bapak, ada dari anak-anak, semuanya bersukacita di rumah Tuhan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita dengan sukacita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bahwa kita akan menyiarkan Yesus hadir di sini dari manapun juga. Selamat Natal. Wah, saudara, terima kasih buat jemaat, buat para sahabat yang sudah datang merayakan kelahiran Yesus di tempat ini, menempuh hujan, menempuh macet untuk mendapatkan kabar baik dari Tuhan. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang luar biasa
Begitu banyak perjuangan untuk mempersiapkan ini, sampai tadi malam harus lembur sampai jam 12 malam kami pulang dari tempat ini, saudara. Itu semua untuk mempersiapkan pelayanan hari ini. Terima kasih buat semua. Mari kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah segala kehidupanmu, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus